hari-hari menjelang puasa gini ya. Nah, buat teman-teman yang masih belum lunas hutang puasanya Ayo, nih, coba cepet ngacung dulu dilunasin. deh, kayaknya di sini deh ngacung dulu nggak sih? Udah mau deadline ya, jadi buru-buru deh dilunasin Ya, puasanya. selalu diberi kesehatan sampai memasuki bulan suci, kemudian juga di hari Idul Fitri nanti. Amin. BTW, ada yang baru sih, ada sesuatu yang baru yang kita harus kenalin ke teman-teman semua. Wow, apa itu Mbak? Jadi di Telkom Madura ada yang namanya Tim Podcast IndiHome Madura. Yeay. Nah, di podcast ini itu kita akan membahas atau ngobrolin topik-topik seru lainnya yang lagi hype di lingkungan kita. Jadi nggak melulu tentang IndiHome ya Mbak ya, kan namanya podcast IndiHome Madura tuh ya. Nggak melulu tentang IndiHome atau Telkom atau apa gitu kan. Nggak ada yang spesifik, pokoknya semua yang happening, yang lagi terjadi yang seru pokoknya yang kita seru bahas. untuk kita bahas. Bener banget. Kira-kira hari ini kita mau ngobrolin apa ya Mbak ya? Nah, karena kan bentar lagi kita mau masuk bulan suci Ramadan kan. Kayaknya kalau kita ngobrolin serba-serbi menjelang Ramadan tuh kayak seru. Oh iya benar-benar banget. Jadi serba-serbi menjelang Ramadan kan banyak banget ya, mulai dari tradisi, terus habis itu mungkin makanan gitu kan, makanan. Tapi kalau tradisi itu ya, itu seru sih. Karena jadi yang aku tahu ya, itu emang beberapa daerah punya tradisi tersendiri dalam menyambut bulan suci Ramadan. Oh, oke benar. Kamu ada nggak? Ada. Nah, aku Apa kan tuh? kebetulan di Lampung nih ya tinggalnya. Iya. Kalau di tempatku itu ada tradisi kita mandi bareng. Tapi mandi barengnya bukan yang beneran ini ya, negatif ya. Mandi barengnya itu beneran yang aku nggak jadi kesana. Oke. Jadi mandi barengnya itu sekampung gitu, bisa dibilang sekampung. Warga-warganya itu bisa ke laut, ke mata air, terus Sungai, pokoknya sumber air gitu ya. Sumber air, terus mereka nyemplung nih bareng-bareng dengan tujuan untuk membersihkan hati, membersihkan mensucikan jasmani dan dia. rohani lah intinya. Harapannya itu biar pada saat puasa itu bisa lebih lancar. Kamu tuh kan di Lampung dari lahir ya. Jadi kamu mulai ikut tradisi itu dari usia berapa sih? Sejujurnya dari kecil sih ya, dari udah kecil tuh ikut kayak gitu ya. sebelum sadar bahwa itu tuh tradisi, kayak ya udah ikut aja. Kita pikir aku dulu mikirnya itu kayak kita mau ke pantai nih gitu kan, mau makan bareng gitu, ikut gitu kan. Terus orang tua tuh pasti ikut. Nah, jadi uniknya tuh setelah mandi tuh kita makan bareng. Oh, pasti ada makan bareng ya? Pasti ada makan bareng ya. Iya nggak sih, habis main air itu pasti lapar ya. Bener banget. Jadi selain itu tadi yang untuk mensucikan diri, ini juga bisa banget buat jadi ajang silaturahmi. Biar kan kumpul sama tetangga, sama saudara. Mempererat hubungan. Betul banget. Peraturan. Seru. Aku lupa deh namanya. Apa ya? Kalau di kalau di Lampung tuh ada sendiri kok namanya. Jadi namanya itu adalah Blangiran. Itu bahasa Lampung ya. Bahasa Lampung. Iya. Gimana ya, Anda kan di Lampung ya? Kok agak susah untuk melafazkan? Aku cuma tahu makan-makannya itu namanya bacakan. Mungkin kalau misalkan di Jawa pernah dengar namanya bancakan, kalau di tempatku sendiri itu namanya bacakan. Mungkin ada yang sebutnya juga bancakan kali ya. Tapi kalau di rumah sebutnya bacakan. Nah, ternyata aku baru tahu kalau tradisi mandi bareng-bareng sekampung itu namanya Blangiran. Blangiran. Kesannya tuh kayak di Paris gitu ya. Jadi di Lampung itu R itu nggak bisa R itu disebutnya H. Ya, jadi kayak ho atau gimana nih? pakai ho. Oh iya. Kadang ho, kadang itu rin. Jadi disebutnya kalau di bahasa Indonesia kan di romanization-nya itu Blangiran, tapi kalau di Lampung Blangiran disebutnya. Nah, kalau di Makassar gimana? Mbak Makassar kan ya? Iya sih, nah benar-benar. Aku ya di tempatku itu, kalau yang di tempatku ini maksudnya di lingkungan sekitarku ya, baik itu keluarga atau kerabat kayak gitu. Kayaknya umum aja deh, kayak ziarah gitu. Nyekat. Iya. Kalau yang dibilang apa namanya, mandi bareng kayak gitu, rekreasi atau apa gitu, dengan tujuan menyucikan diri.
Nggak ada sih, tapi aku nggak tahu ya kalau di daerah lain ya, di Pulau Sulawesi gitu kan. Mungkin di Manado beda gitu kan ya. Atau Nah, kalau balik kamu tadi, aku kepo deh, itu biasanya di Hamin berapa atau waktunya tuh? biasanya timeline-nya itu Hamin seminggu sih. Oh, Hamin seminggu tapi mostly Hamin 2 sampai Hamin 1 dilaksanakannya. Gitu. Timeline-nya Hamin seminggu, tapi biasanya itu Hamin 2 atau Hamin 1 sebelum Ramadan. Itu kita melakukan si tradisi mandi-mandi ini. Oh Gitu. iya iya. Nah, ini kan teman-teman apa namanya Pim tuh udah dapet 2 cerita gitu Oh, kan, iya, dari Lampung sama dari Makassar. Nah, Pim kan podcast podcast Indihome Madura. Yang Madura Ki. Right, Coba. bener, yang Madura. Jadi tuh pernah baca juga dan pernah dengar dari teman-teman di sini gitu di Madura. Di sini tuh ada tradisi namanya terater sama arbe. Apa tuh? Jadi kalau ini 2 kegiatan. enggak sama. Oh, Jadi sama, oke, terater atau arbe. Katanya tuh kalau terater itu disebutnya ke orang yang lebih muda. Jadi setara gitu, iya, tapi iya. bahasa halusnya itu Oke. adalah arbe. Jadi ini tuh asalnya dari kata ngantar, terater gitu kan, mengantarkan makanan ke makanan, isinya itu nasi sama lauk pauk. Makan berat ya. Makan berarti berat ya? benar, makan berat itu diantar ke masjid, terus habis itu ke pemuka agama, tokoh agama gitu, terus habis itu ke anak yatim. Nah, jadi tujuannya memang mau berbagi rezeki gitu kan. Terus keesokan harinya katanya tuh ada acara makan barengnya juga, tapi yang diundang yang cowok-cowok karena yang nganter ini tuh ibu-ibu gitu kan. Yang nganter yang terakhir itu ibu-ibu, terus nanti besoknya itu yang cowok-cowoknya bapak-bapaknya ya kan. Ada juga. Biasanya juga dilakukan Hamin 2 harian gitu deh. Nah, awalnya aku nggak tahu ya ini apakah asalnya dari mana gitu, cuman kalau dibilang sih semua kawasan, semua daerah di Madura ini sih ada tradisi terater atau arbe ini. Ih, menarik banget. Menarik gitu. Itu kan Madura ini kan ada 4 kabupaten gitu kan. Ini dari Bangkalan sampai Sumeneb ya? Bangkalan sampai Sumeneb. Informasinya sih gitu. Terus apa ya? Ada juga yang namanya itu Mosar apa ya kalau nggak salah ya. Jadi Mosar itu bebersih makan para leluhur, sama sebenarnya kayak nyekar ya. Kan kita kalau nyekar juga bersih-bersih kan ya. Gitu. Intinya gitu sih. Jadi kayak emang nyekar itu udah tradisi di banyak daerah, di hampir semua daerah pasti ada ya kalau sebelum Idul Fitri atau sebelum Ramadan kayak sekarang ini. Seru banget. Jadi tadi di Lampung ada Belanihan, terus ada kalau di Madura terater atau arbe. Nah, kayak teman-teman tuh pengen tahu juga di daerah lain. Nggak hanya di daerahku, Atau di Madura sendiri kan, iya benar kan pasti banyak juga ya ragamnya ya. Coba kita kasih tahu teman-teman apa aja sih tradisi-tradisi yang ada di Nusantara ini, coba. Nah, ini nih, kita udah sempet cari artikel ya. Kita mulai dari, nah ini dia yang pertama. Oke. Mbak pernah dengar yang namanya padusan? Paduan suara? beda. Oke. Bener sih sebenarnya, nggak salah juga. Kamu nanya, Mbak pernah dengar ya? Iya, padusan paduan suara. Jadi padusan di sini tuh asal katanya kayaknya dari adus. Adus tuh bahasa Jawanya tuh mandi. Oh, oke. Adus ya, kalau nggak salah adus sih. Jadi ini tuh hampir sama kayak di Lampung tadi loh. Jadi mandi gitu, mandi di mata air, di sumber air, di sungai, mandi bareng. Itu di daerah mana? Itu di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Istilahnya adalah padusan. Jadi teman-teman kalau misalkan yang pernah tinggal di daerah Jawa Tengah atau Yogyakarta, atau yang memang asli Yogyakarta dan Jawa Tengah, pasti udah biasa ya dengan tradisi padusan ini. Menyucikan diri, membersihkan raga dan jiwa. Paduan suara. Okay. Next, apa lagi yang kita punya? Nah, apa lagi nih Mbak? Selain, nah coba kayaknya kita ke daerah Sulawesi lah ya. Ya, Sulawesi masih banyak nih. Yes, ini ada dari Gorontalo. Ada sebuah tradisi unik yang biasanya dilakukan jelang Ramadan yang dinamakan Mohibada.
Apa itu? Kegiatan membagikan ramuan rempah-rempah tradisional sebagai baluran wajah atau masker. Oh, dia sebelum puasa skincarean dulu ya? Iya. Facial nggak tuh? Bener. Nah, mohibada ini dilakukan untuk menjaga kondisi kulit karena biasanya saat puasa kulit terasa kering. Ih, cocok iya, ya. Tapi emang sih ya kan kering kan, dehidrasi kan. Dehidrasi, kita nggak minum seharian gitu Setuju kan. aku. Kayaknya kalau kita maskerannya nggak cuma sebelum puasa, Iya. setiap malam gitu kalau bisa maskeran gitu. Apalagi bulan Ramadan kan, bener. Tapi Iya, lucu sih maksudnya hal apa ya? Ini kan merawat tubuh ya. Iya. Tapi bedanya ini pakai rempah-rempah gitu loh. Oh, gitu, iya benar. Bukan kayak kita yang model sheet mask gitu. Sheet mask. Atau clay mask gitu Nah, kan. iya. Aloe vera. Rempah-rempah apa ya? Kunyit kali ya. Bahan rempah yang digunakan itu tepung beras, kencur, kunyit kuning gak sih? Iya kunyit, benar kunyit. Iya kan? Oh maksudnya warnanya mukanya jadi kunyit sih. shade-nya langsung ganti. Tapi kayaknya ini deh dicampur deh ya kan? Pakai tepung beras itu kali ya. Emang kunyit itu kan terkenalnya bagus buat ini nggak sih jerawat katanya ya. Kesehatan gitu ya. Ih seru banget kayaknya kita akan bahas juga deh apa-apa nanti. Bener, bisa jadi topik kita ya Iya. selanjutnya. Next, apa ada lagi? Apa Nah, ini? ada lagi nih di Padang. Di Padang itu Oh iya, kita ke Sumatera. Barat. Oh iya, benar tadi kita dari Sulawesi kita lompat nih ya ke Sumatera. Balik lagi ke Sumatera. Jadi selain di Lampung ada yang tadi namanya apa tradisi mandi-mandi itu. Nah, di Padang ini juga ada yang namanya malaman. Semoga benar ya ya bacanya. Jadi tradisi membuat panganan lemang. Tahu nggak lemang, Mbak? Kayak aku pernah dengar dia. Jadi dari beras ketan gitu loh. Dari beras ketan biasanya warnanya itu cenderung keruh agak kecoklatan, panjang gitu bentuknya. Nah, di Padang ini sebelum dia memasuki bulan puasa, dalam rangka menyambut bulan puasa, itu mereka bikin jajanan itu, jajanan yang namanya ada lemang. juga deh di Makassar. Oh iya. Wah, jajangan satu. Iya, dari beras satu ketan rumpun, kan? maksudnya iya, dari beras maksudnya ada ini makanannya. Iya, harusnya lemang. Iya, kayaknya bahasa penyebutannya Pakai daun juga pisang dibungkusnya. Iya, benar. Kayak lontong itu kan, panjang tamu. Iya, ada juga. Nah, terus ternyata di Padang ini juga ada tradisi yang mandi-mandi tadi, namanya balimau. Ih, seru banget gak sih? Tahu nggak kenapa disebut balimau? Karena bukan, asal kata dari limau. Jeruk limau. Jeruk nipis. Jadi mandinya itu nggak pakai sabun, tapi pakai jeruk nipis. Oke, ada kandungan atau ekstra apanya gitu? Untuk ini brightening kali ya. Gitu, jadi namanya disebutnya balimau. Di situ sih uniknya. Jadi kayak padusan itu banyak di daerah, jadi mungkin bentuknya beda-beda. Kayak di Lampung tadi habisnya mandi-mandi kita dilanjutkan acara makan bareng. Ada yang pakai jeruk limau. Ada yang pakai jeruk limau kalau di Padang gitu, makanya disebut namanya balimau. Ya bahan-bahan dari alam itu kan ya semua ada khasiatnya. Ada khas, benar. Nah, lanjut nih Mbak, kita kayaknya balik ke mana ya? Jawa Barat ya. Jawa Barat, ada Jawa apa Barat. tuh? Kalau di Jawa Barat itu ada tradisi namanya munggahan. Nah, munggahan ini sebenarnya aku nggak ngerti asal katanya dari apa, munggah atau apa gitu ya. Cuman dia pada intinya adalah kita mengunjungi keluarga, mengunjungi rumah sanak famili, sanak saudara, kita silaturahmi dan kita makan bareng. Itu sebelum. Jadi sebelum ya kalau misalkan pas lagi Idul Fitri kan Iya, lagi awal ya. Ini ada sebelum ya. Ini ada sebelum juga. Jadi kayak kita kita kayak syukuran di antara keluarga gitu, mungkin bisa disebut sebagai itu ya, bentuk syukur kita masih diberikan umur untuk bisa bertemu bertemu dengan bulan Ramadan bersama dengan keluarga. Jadi itu isinya adalah ketemu dengan keluarga, mengunjungi rumah sanak saudara, kemudian makan. Nah, kalau tadi kan udah banyak beberapa kita ini kan ngasih tahu teman-teman kan tradisi-tradisi. Nah, balik lagi, kamu waktu biasanya kalau Ramadan ingat gak sih waktu kita kecil? Kecil tuh umur berapa nih kecil ini? Relatif gitu. SD deh. Aku umur 17 tahun masih ngerasa kecil sih. Sekarang masih ngerasa kecil. SD. Kita ada ini ditugasin buku amalnya Ramadan, ada nggak sih? Ada banget. Iya kan? Ini itu harus ditandatangani sama imam tarawih. Jadi
harus nungguin kan sampai selesai. Karena aku ya kayaknya waktu itu kalau misalnya kebetulan masjid dekat rumah itu yang apa namanya 8 3 ya. 8 tarawih 3 witir ya. Oh, oke. Iya, Total kan? jadi 11 ya. 11. Nah, kalau aku ya kalau di namanya anak kecil ya. Jadi kadang tarawihnya tuh nggak nyampe 8 gitu kan. Kita udah misalnya udah keempat kita keluar jajan sambil enggak sih sambil nungguin ya imam itu kan kalau minta tanda tangan. Itu juga nggak sih kamu? Iya sih, cuman aku nggak keluar jajan, aku mojok aja di belakang terus habis itu diem gitu. Kalau nggak ngobrol kita ngerumpi, bayangin di masjid kita ngerumpi anak kecil. Buku amal ya Ramadan inget banget deh. Terus disuruh ngeresum kultumnya nggak? Iya, ada. Terus habis itu jadi bahan ini sombong-sombongan sama teman-teman. Kamu udah belum yang hari ini kamu skip nggak gitu kan? Kamu puasanya full nggak? Iya, ya Allah. Padahal ya kita waktu itu kalau namanya kecil, kalau SD juga kan pasti ada lah puasa yang bolong-bolong kan. Iya, aku lupa deh aku puasa fullnya tuh dari kelas berapa ya? Umur berapa? Lupa sih aku. Kayak ingatku kalau umur kelas 3, kelas 2 tuh masih setengah hari aja. Iya, ada puasa setengah hari. Ada puasa setengah hari. Terus dijanjiin kalau bisa full gitu kan. Kita pas udah mulai full dijanjiin kalau bisa full sebulan nanti dapat THR loh dari apa namanya, dari orang tua atau misalkan om atau tante gitu kan ngejanjiin Kiki nanti kalau misalkan puasanya full nanti dapat THR gitu. Iya, semangat reward kayak gitu tuh gitu. emang ini apa namanya nyemangatin. Betul, gitu kan. nyemangatin banget. Terus apalagi ya, beli baju lebaran, serba-serbi ya. Kan pasti Ramadan tuh erat kaitannya gitu kan sama kita hunting baju baru. Alhamdulillah dipakai. Tapi sebenarnya ya kalau waktu kecil sih waktu kecil sangat excited. Pasti kita senang banget untuk kayak dari seminggu pertama puasa kita kayak udah ribut gitu loh ke orang tua mau apa gitu kan. Kayak ayo kita dan toko-toko ini udah ramai itu apa namanya seminggu sebelum Idul Fitri kan. Udah ramai kan, udah ramai banget toko-toko tuh udah. Itu biasanya baju-baju modelnya udah pada habis sih. Kayak kita udah tinggal dapat sisa-sisanya aja. Seru. Aku mau nanya juga, kamu buka puasa tim asin apa tim manis? Apa semuanya? Tapi kalau puasa pertama pasti kalah nggak sih kalau hari pertama? Banget. Sampai terus habis itu susah bangun buat tarawih gitu. Karena semuanya mulai yang dari anget, dingin, manis, asin, semua dilahap. Wah, seru banget sih emang Ramadan itu. Oh, Mbak, di tempat Mbak ada yang namanya bazar Ramadan nggak? Atau pasar kaget Ramadan? Ada, yang ini kan misalnya kayak ada satu daerah atau jalanan yang lumayan gede. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, kalau tiap Ramadan pasti itu jualan. Iya benar. Gitu nggak sih maksudnya? Benar. Jadi kayak satu itu tuh di apa ya? Jalan panjang. Sampai ditutup gitu kan jalannya. Iya ada. Seneng banget aku kalau dijikin di situ. Kalau di Lampung, di tempatku, di rumah aku spesifik karena rumahnya di kampung ya, jadi kayak gitu tuh jarang. Cuman kalau pas kita ke kota pasti ada sih. Kali waktu kuliah tuh kayak namanya mahasiswa semua yang di situ, jadi ada satu daerah full penjual takjil, terus makanan berat. Iya semuanya kan. Semuanya di situ. Kalap nggak sih? Kalap. Terus pas buka puasa, kok nggak bisa habis gitu kan? Pengen ini enak. Parah itu. Aduh ada aja. Oke deh kayak semoga kita diberikan kesehatan menjelang Ramadan nanti. Amin. Kemudian puasa kita juga lancar. Amin. Hingga menyongsong hari raya Idul Fitri. Amin. Terus juga nanti jangan lupa zakat fitrah. Oh iya. Kita akan terus hadir kan menemani teman-teman. Benar, kita akan terus hadir. Tentunya dengan topik-topik yang nggak kalah menarik, nggak kalah seru. Pokoknya pantengin terus updatean dari kita ya. Kita kalau misalkan mau muncul lagi nih, mau ngobrol-ngobrol kayak gini lagi, pasti kita bakal kabarin kok. Kabarinnya di mana? Di Instagram Telkom Indihome Madura. Bener nggak sih? Balik
Telkom Madura. Telkom Madura. Facebook ada? Facebook ada. Facebooknya di IndiHome Telkom Madura juga. Oke, nanti pasti kita akan nge-share jadwal jadwal tayang lagi ya, jadwal jadwal tayang lagi. Benar banget. Jadi terus pantengin kita, jangan sampai kelewatan gitu. Karena pastinya pembahasan yang akan kita kupas itu seru-seru sih, gak kalah seru dari yang kali ini. Pasti. Oke, kayak itu aja kali ya Mbak ya. Iya. Pembahasan kita terkait serba-serbi di bulan suci, baik itu pada saat menyambut maupun pada saat pelaksanaan. Oke teman-teman semuanya, sekali lagi semoga puasa kita di tahun ini tuh lancar. Amin. Terus juga berkah gitu kan. Terus juga ibadah-ibadah penyertanya itu bisa dilakukan dengan lancar dan maksimal. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan dan nonton kita. Kita bilang nonton nih karena kan ada videonya ya, biar wajah kita terpampang nyata. Terima kasih yang udah ikutin dari awal sampai akhir gitu. Cuap-cuap kita. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.